Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Alia Septiani, Elsa Ayu, Havenu, Trea Agung Delta, Rahayu, Raisa, dan Sri Mulyani. Kami di sini akan mempresentasikan tentang wirausaha produk rekayasa sistem teknik. Pengertian: sistem berasal dari bahasa Latin, sistema atau bahasa Yunani sustema, yang artinya satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan teknik atau rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan hidup manusia. Perencanaan usaha. Ide dan peluang usaha produk sistem teknik. Permasalahan keteknikan di lapangan adalah permasalahan sistem. Kewirausahaan dalam pembuatan produk rekayasa. Peralatan sistem teknik menjadi peluang yang baik dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi bagi daya yang tersedia. Pemberdayaan potensi yang terdapat di daerah setempat dapat menghasilkan variasi karya dan menambahkan keragaman karya rekayasa sistem teknik. Pemberdayaan potensi dapat dimulai dari skala home industry, kemudian berkembang menjadi usaha kecil dan menengah atau UKM. Ekonomi kreatif memungkinkan tumbuhnya daerah kreativitas yang berkembang dan terkoordinasi dari kegiatan produksi sampai pemasaran dan peningkatan kualitas agar mampu bersaing. B. Sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya dalam pembuatan produk rekayasa harus meliputi unsur money, material, mesin, method, dan market. 6 unsur tersebut dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan industri kreatif. Pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan melalui industri kreatif dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. C. Administrasi dan pemasaran administrasi. Pemasaran sangat berperan penting dalam usaha teknik, karena proses administrasi melakukan pencatatan atau inventaris terhadap sumber daya yang telah ada, serta menghindari adanya kekeliruan dalam proses produksi dan pasca produksi. Proses pemasaran juga dibutuhkan untuk memperkenalkan produk serta keunggulan produk tersebut. D. Tahap perencanaan usaha dalam kewirausahaan. Memiliki tahapan meliputi tahapan memulai dengan melihat peluang usaha serta menentukan jenis usaha. Kemudian tahap melaksanakan. Dilanjutkan dengan tahap mempertahankan produksi dengan melakukan analisis perkembangan. Dan diakhiri dengan tahap mengembangkan usaha dengan terus kreatif dan melakukan inovasi. Produksi peralatan sistem teknik. Tahap-tahap perencanaan produksi adalah sebagai berikut. 1. Ide produk. Ide produk disusun berdasarkan kebutuhan konsumen, kemampuan perusahaan dalam riset dan pengembangan, keuangan, pemasaran, dan personalia. 2. Seleksi ide produk. Seleksi ide produk disusun berdasarkan atas evaluasi dari pasar tentang kebutuhan konsumen untuk menyerap hasil produk. Kemampuan perusahaan menghasilkan produk dengan fasilitas yang ada dan kemampuan memperoleh bahan baku dan bahan pembantu, serta keadaan keuangan perusahaan dengan mempertimbangkan hasil yang diperoleh akan menguntungkan atau tidak. 3. Desain awal. Desain awal atau rancang bangun awal mempertimbangkan beberapa tujuan, yaitu manfaat produk, fungsi produk, style, seni atau keindahan barang dengan melihat keseimbangan biaya, kualitas, dan performance produk. 4. Prototype. Pada tahap ini perusahaan mengadakan percobaan kemampuan dan kekuatan produk. Kemudian dicari kelemahan dan analisis keindahan produk. 5. Testing. Hasil prototipe dicoba fungsinya dalam berbagai keadaan dan mungkin terjadi apakah memenuhi syarat atau tidak. 6. Desain akhir. Pada tahap desain akhir, produk yang telah melewati tahap testing disempurnakan sesuai dengan hasil uji yang telah dilakukan. 7. Implementasi. Tahap ini adalah tahap akhir pembuatan produk. Pada tahap ini perusahaan memulai proses produksi.
Menghitung titik impas (BIP, break-even point) diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasi tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Melakukan promosi produksi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada konsumen dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Untuk melakukan suatu promosi perlulah adanya strategi promosi. Strategi promosi dapat meliputi A. Strategi promosi periklanan, yaitu bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembelian. B. Strategi promosi penjualan pribadi, yaitu bentuk promosi secara personal dengan presentasi lisan atau suatu percakapan dengan calon pembeli yang ditujukan untuk merangsang pembelian. C. Strategi promosi hubungan masyarakat dan publisitas, yaitu suatu bentuk promosi non-personal mengenai pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengeluarkan informasi atau berita tentangnya, pada umumnya bersifat ilmiah. D. Strategi promosi penjualan, yaitu suatu bentuk promosi di luar ketiga bentuk di atas yang ditujukan untuk merangsang pembelian. E. Strategi promosi pemasaran langsung, yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian konsumen. Manfaat adanya kegiatan promosi adalah 1. Mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. 2. Mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. 3. Mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. 4. Mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. 5. Mengetahui strategi promosi yang tepat pada konsumen. 6. Mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. 7. Menciptakan image sebuah produk dengan adanya produksi. Menyusun laporan kegiatan usaha. Laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kegiatan usaha yang telah dilakukan. Analisis pelaksanaan kegiatan usaha perlu dibuat dan disusun secara sistematis dan secermat mungkin serta logis. Laporan pelaksanaan kegiatan hendaknya bersifat komunikatif, jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Agar menjadi komunikatif, sebaiknya laporan pelaksanaan kegiatan usaha harus disusun dalam bahasa yang lugas, logis, dan sistematis. Laporan dapat dibedakan menjadi A. Laporan laba rugi. Laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban usaha. B. Laporan perubahan modal. Laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan pada suatu periode akuntansi karena adanya transaksi usaha pada periode tersebut. C. Neraca daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. D. Laporan arus kas atau cash flow. Laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan dalam periode akuntansi beserta sumber daya. Pada dasarnya, yang perlu dianalisis dalam pelaksanaan kegiatan usaha adalah bidang kegiatan usaha, rugi atau laba, bidang keuangan, bidang permodalan, bidang administrasi dan pembukuan, bidang ketenagakerjaan, bidang pemasaran, dan bidang organisasi. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Masih kedua kali.